Soal rasa tak perlu ditanyakan. Belut yang telah diolah menjadi masakan yang lezat ini akan menggugah selera kita untuk bersantap. Tampaknya rasa jijik terhadap hewan ini hanya milik segelintir orang saja. Buktinya, belut masih memiliki daya tarik bagi sebagian orang untuk menyantapnya. Sebagai bahan makanan, belut dapat diolah sesuai selera. Umumnya orang mengolah belut dengan digoreng atau dibuat keripik. Makanan ini cukup populer bagi masyarakat dan menjadi sumber penghasilan bagi orang-orang yang mengolahnya. Bahkan, beberapa daerah tumbuh menjadi daerah sentra industri keripik belut. Siapa pula yang menyangka makanan renyah dan gurih ini digemari sampai negara tetangga. Untuk memanjakan lidah penggemar belut, para pengusaha restoran juga memasukkan belut ke dalam menu makanannya. Yah, belut pun dapat disandingkan dengan beraneka ragam masakan hasil olahan restoran. Lihat saja masakan belut yang disajikan salah satu restoran terkenal ini. Belut kita di sub restoran ada 2 jenis masakan. Yang pertama belut lada garam dan satu lagi belut khas Chinatown. Soal rasa tak perlu ditanyakan. Belut yang telah diolah menjadi masakan yang lezat ini akan menggugah selera kita untuk bersantap. Cita rasanya melekat pada lidah siapapun yang menyantapnya. Kalau peminat daripada belut di restoran sub cukup tinggi. Mayoritas dia dari orang Jepang dan orang China. Kalau orang lokal ya tidak begitu banyak dibandingkan dengan orang Jepang dan orang China. Untuk mencukupi kebutuhan akan permintaan masakan belut, pengelola restoran tentu membutuhkan suplai belut segar. Belut yang kita dapatkan di sub restoran itu adalah belut lokal dari daerah Parung. Tak sedikit pula yang mengkonsumsi belut sebagai suplemen untuk tubuh. Jika dilihat dari kandungan vitamin dan mineralnya, belut memang memiliki kegunaan yang baik untuk menjaga stamina. Selain itu, belut juga mengandung vitamin, yaitu vitamin larut lemak seperti vitamin A dan E yang dapat dipergunakan sebagai antioksidan dan juga mengandung mineral seperti besi. Hewan yang juga disebut lindung ini ternyata dipercaya sebagian orang dapat menyembuhkan penyakit tertentu. Jenis belutnya pun tak harus spesifik. Semua jenis belut dapat diolah menjadi jamu yang kemudian dijadikan obat. Khasiatnya pun tak tanggung-tanggung. Semua kalangan dapat merasakannya. Dari permasalahan kekurangan darah, meningkatkan daya tahan tubuh, menghilangkan sakit pinggang, hingga mencegah penyakit liver. Bahkan, vitalitas yang menurun pun akan kembali prima dengan rutin mengkonsumsi belut. Belut yang dimakan juga tak sembarangan, hanya khusus belut berukuran besar yang disebut moa. Khasiat belut mungkin sudah tak diragukan, begitu pula nilai gizi serta kelezatannya. Namun, jika kita melihat habitat hidupnya yang jauh dari kategori bersih, apakah belut termasuk binatang yang boleh dikonsumsi umat muslim? Belut itu bernafasnya pakai insang. Dan dia hidup meskipun di lumpur, tapi berlumpur yang berair. Kalau dia di tempat kering kan nggak hidup. Jadi dia termasuk jenis ikan. Kalau masuk jenis ikan, maka dia halal tanpa harus disembelih lagi. Ya, bangkainya itu halal. Tanpa harus disembelih lagi. Itu belutnya. Mungkin ada orang yang jijik dengan belut, tapi secara umum tidak. Al-Quran sebagai pegangan hidup umat Islam telah memberikan batasan yang jelas tentang segala sesuatunya. Karena pada dasarnya, segala sesuatu yang dilarang oleh agama pasti memiliki dampak yang tak baik. Sebaliknya, apa yang diperbolehkan oleh agama akan membawa kebaikan dan barokah bagi kita. Sudah seharusnya sebagai hambanya, kita tunduk pada hukum yang ditetapkan oleh Sang Maha Kuasa.